Sifat kimia hidrokarbon berkaitan dengan reaksi. 4 reaksi yang bisa dialami oleh hidrokarbon adalah substitusi, eliminasi, adisi, dan pembakaran. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Substitusi artinya apa? Ada yang diganti. Maka pada proses reaksi ini ada zatnya yang diganti. Reaksi ini biasanya dialami oleh alkana. Contoh, CH3, CH2, CH3 direaksikan dengan Cl2, maka salah satu atom hidrogen akan bisa digantikan oleh Cl. CH3, CH2, CH2, Cl. Dari hanya 3 berubah jadi 2 karena digantikan oleh Cl. Dan hasil sampingannya adalah HCl. Satu atom klor yang ada di sini digantikan oleh hidrogen. Itu reaksi substitusi. Ada yang diganti. Yang kedua adalah reaksi eliminasi. Eliminasi ada yang hilang. Yang bisa hilang atomnya akan membentuk ikatan rangkap. Pembentukan rangkap. Yang dapat mengalami pembentukan rangkap adalah alkana jadi alkena dan alkena jadi alkuna. Alkunanya nggak bisa. Contoh, kalau dia kehilangan salah satu atom hidrogennya, maka dia akan jadi gini. Ada yang hilang nih. CH2, CH kan itu jadinya karena hilang. Tapi dia membentuk ikatan rangkap. Dan hidrogen yang melepaskan diri itu akan kelihatan begini. Dia akan terlihat sebagai hasil. Itu contoh reaksi eliminasi. Yang ketiga adalah reaksi adisi. Reaksi adisi itu ada yang nambah. Ketika ada atom yang ditambahkan dalam suatu senyawa, maka akan terjadi pemutusan rangkap. Kebalikan dari eliminasi. Yang bisa mengalami reaksi adisi itu adalah yang punya rangkap. Alkena jadi alkana dan alkuna bisa jadi alkena. Reaksi adisi ini ada 2. Kalau adisi yang biasa, CH3, CH2, kemudian dia diadisi dengan Cl2. Reaksi ini akan terfokus pada ikatan rangkapnya. Kalau ada 2, satunya ke kiri, Cl yang lagi satunya ke kanan. Dan ikatannya ini akan putus. CH3, CHCl masuk, ikatannya diputus karena digayat oleh Cl. CH2, Cl. Reaksi adisi yang biasa. Tapi ada namanya adisi asam halida. Adisi asam halida ini maksudnya adalah asam-asam yang ada halogennya. Misalnya HF, HCl, HBr, HI. Karena yang mengadisi berbeda, jadi kita harus berpikir kemana dia masuk. Nah, kalau adisi asam halida itu, dia menggunakan aturan Markov-Nikov. Markov-Nikov. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Yang kaya hidrogen kita tambahin hidrogen lagi. Yang kekurangan hidrogen atau hidrogennya lebih sedikit kita tambahin yang lain. Misal CH3, CH,
CH2 kita reaksikan dengan HCl. Ini yang akan masuk kan dua nih, hidrogen dan klor. Kalau kita lihat di ikatan rangkapnya, kaya makin kaya, yang lebih banyak hidrogen, tambahin hidrogen lagi. Yang lebih sedikit hidrogennya, tambahin yang lain, tambahin Cl-nya. Jadi hasilnya CH3, CH, Cl, dan CH3. Lagi satu keadaan. Ini kan hidrogennya beda jumlahnya. Bisa kita ngomong kaya makin kaya, miskin makin miskin. Gimana kalau misalnya jumlah C-nya sama? Misal CH3, CH, CH, CH2, CH3. Ini ditambahin dengan HCl. Ini kan C-nya sama. Nah, kalau yang begini, kita lihat belakangnya. Ekor. Ini ekor ya. Ini ekor. Saya bisa bilang, ekor lebih panjang, ekor lebih pendek, ekor lebih pendek, tambah H. Jadi ini ekornya kan lebih panjang nih, 2. Ini 1. Tambahin H. H akan masuk ke yang ekornya lebih pendek. Cl masuk ke ekornya lebih panjang. Jadi CH3, CH2, CHCl, CH2, CH3. Ya, hasilnya. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya adalah karena CH2 dan CH3 itu adalah pendorong elektron, pemberi elektron. Semakin banyak elektron, semakin banyak Cl-nya masuk ke situ. Karena halogen suka elektron. Jadi semakin banyak penyumbangnya, maka halogen akan lebih suka ke situ. Mau Br, mau Cl, dia akan ke ekornya lebih panjang. Karena ekor itu adalah pemberi elektron. Halogen suka elektron. Oke, dan yang keempat adalah pembakaran. Ketika pembakaran, maka hidrogen akan direaksikan dengan hidrokarbon akan direaksikan dengan oksigen. Misal, C4H10 ketika dia direaksikan dengan oksigen, maka jadinya adalah CO2 dan H2O. Selalu gitu ya, CO2 dan H2O. Tinggal sekarang disetarakan. Karbonnya 4, ini kali 4. Hidrogennya 10, ini kali 5. Dan sekarang oksigennya. Di sini oksigennya 4 kali 2, 8. 5 kali 1, 5. 8 tambah 5, 13. Gimana caranya 2 ini biar jadi 13? Dikalikan dengan yang diperlukan, tapi dibagi 2. Gimana caranya biar nggak pecahan? Tinggal dikali. 2C4H10 tambah 13O2, 8CO2, dan 10H2O. Contoh yang lain. Apapun hidrokarbonnya, ketika direaksikan dengan oksigen, dia akan jadi CO2 dan H2O. C5H12 tambah O2. Sama, dia jadinya CO2 dan H2O. Tinggal disetarakan supaya selesai. C-nya 5 kali 5. C-nya 12. Ini ada 2, berarti kita kali 6, biar sama-sama 12. Oksigennya 10, 6, ada 16. Berarti 2 itu biar jadi 16, kita kali 8. Nah, itulah reaksi-reaksi yang mungkin dialami oleh hidrokarbon.